Selamat pagi. Horas mari salutna. Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita puji. Mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan,
kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1 dan 4. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Titus 2 pasal 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu,
yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Inilah janji Allah tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 543 ayat 1 dan 2. Kasih-Mu
mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 hingga ayat 8. Kita akan membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap Mazmur. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu segala menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 253 ayat 2 dan ayat 3. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sejenak akan mendengarkan penjelasan warta untuk minggu ini. Shalom. Ya. Kita mendengarkan penjelasan warta gereja kita pada minggu ini, yaitu Minggu 3 Desember tahun 2023. Adapun topik pada minggu ini adalah Minggu Advent yang pertama dengan topik Dungo lau manumunomu haroroni Kristus, atau berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Yang pertama, sermon koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 5 Desember tahun 2023 masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikutnya 3.2 pilihan operasional gereja. Pada hari ini Minggu 3 Desember 2023, gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop yang dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Amplop disediakan oleh Huria. Pemberitahuan 5.1 Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 pada waktu 13.45 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Maka dari itu diharapkan untuk seluruh anak sekolah minggu kelas PGTK A, B, dan C hadir dalam acara tersebut. Dan untuk kebaktian sekolah minggu ikut beribadah bersama dengan orang tua sampai pada tahun baru 2024. 5.2 Natal PPD Distrik 18 Jabar Tengdiye. Pada hari Selasa 5 Desember 2023 akan dilaksanakan Natal PPD Distrik 18 Jabar Tengdiye bertempat di HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.3 Natal Lansia Distrik. Pada hari Jumat 8 Desember 2023 akan dilaksanakan perayaan Natal Lansia Distrik bertempat di HKBP Semarang Barat. Seksi lansia gereja kita akan mengikuti kegiatan tersebut dan akan didampingi oleh Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH. Berikutnya 5.4 Pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Yesus Kristus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Stephen Rosenberg Michael Kristison Aritonang Eskom, putra dari Bapak Dr. Andus Rusli Dharma Aritonang almarhum, Ibu Inang Bibel Pro Krista H. Borusiagian, yang beralamat Jalan Kolonel Masturi nomor 101 Cimahi, anggota Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk week 5. Dengan Saudari Rika Sevianti Boru Pasaribu SAB, putri dari Bapak Y Pasaribu SMHK, Ibu Pinondang Boru Sihotang SPD, yang beralamat di Kompleks Soreang Indah, Jalan Anggrek Blok A nomor 8 Soreang, Bandung. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 Desember 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi mulai pukul 8.30 WIB. 5.5 Ibadah sore dan ibadah sekolah minggu. Yang pertama, ibadah sore dan ibadah sekolah minggu.
Sehubungan dengan perayaan Natal sekolah minggu, maka ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, digabung dengan ibadah pagi. Yang kedua, libur sekolah minggu. Terhitung mulai minggu depan, 10 Desember 2023 sampai dengan perayaan Tahun Baru Sekolah Minggu 2024, sekolah minggu ibadah bersama dengan orang tua. 5.6 Baptisan Kudus atau Pandidio Nabadia reguler. Pada hari Minggu 17 Desember 2023 dalam ibadah siang, gereja kita akan melayani Baptisan Kudus atau Pandidio Nabadia bagi jemaat yang akan mengikuti supaya mendaftar ke sintuannya masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.7 Donor darah seksi kesehatan. Pada hari Minggu 10 Desember 2023, seksi kesehatan akan mengadakan donor darah. Dimohon kepada jemaat supaya mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 5.8 Proyek pembangunan. Terhitung mulai hari Senin 20 November, proyek pembangunan sarana dan prasarana gereja kita diberhentikan sementara. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 354, dimulai dari ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Jemaat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yaitu dari Injil Markus pasal 12, pasal 23 ayat 24 sampai ayat 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke 37. Saya juga mau menyapa ibu bapak yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Kita baca Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 37. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada hari itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugas, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hari Adventus yang pertama. Maka untuk itu kami dengan segenap sukacita menyongsong kelahiran Yesus Kristus, menyambut Yesus Kristus yang kedua kali, menyampaikan selamat Advent bagi kita semua. Tentu masa-masa Adventus ini memberitahukan kepada kita masa menyongsong kedatangan Kristus. Dan dari
beberapa hal yang diharapkan oleh minggu-minggu Adventus ini. Salah satunya adalah bersiap dan berjaga-jaga, menanti-nantikan kedatangan Kristus. Bukan hanya kedatangan Kristus dan memperingati kelahirannya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga untuk menyongsong dan menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sebagaimana yang sudah ia sampaikan bahwa nanti ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya bersama-sama di kekekalan, bersama-sama di dalam keabadian. Sesudah semuanya ini berlalu, sesudah semuanya ini dihancurkan, maka aku akan memberikan kepadamu langit yang baru, bumi yang baru, kondisi dan situasi yang baru, setelah juga terlebih dahulu orang-orang percaya itu dibaharui dari kehidupannya yang fana, dibaharui dari kehidupannya yang menderita di tengah-tengah bumi yang lama yang akan hancur ini. Itu satu pesan yang terus-menerus dikumandangkan oleh minggu-minggu Adventus, supaya kita menanti-nantikan kedatangan Kristus, berjaga-jaga dan senantiasa waspada, karena suatu waktu Yesus akan datang kedua kalinya untuk bersama-sama dengan orang-orang yang percaya itu di dalam keabadian dan kekekalan tersebut. Maka kita sudah tiba pada masa itu. Saudara-saudara, kita sudah tiba pada waktu itu. Waktu di mana kita menanti-nantikan kedatangan Kristus dan bersiap-siap, senantiasa waspada, menunggu dan menanti-nantikan kedatangannya. Dan saat ini kita sudah diberitahukan bahwa Kristus akan datang. Kristus akan lahir. Kristus akan bersama-sama dengan kita. Kristus akan ada di tengah-tengah umat manusia. Apa yang kita persiapkan? AKBP Jalan Lurah sudah mempersiapkan banyak hal. Pertama, menanti-nantikan Natal kelahiran Kristus itu. Salah satu tanda yang diberikan oleh Yesus pada nats kita hari ini adalah, lihatlah pohon ara. Hari ini lihatlah pohon terang. Pohon terang yang sudah berdiri tentu memberitahukan bahwa Kristus akan datang. Pohon terang kita hari ini, pohon terang yang baru, menjulang tinggi. Sampai slide kita harus berhenti dulu satu sampai tahun baru ini. Jadi supaya kita pastinya mendapatkan kebaharuan dari hal yang kita lakukan itu. Tidak lagi pohon terang yang lama, yang diikat dengan tali plastik karena sudah hampir patah. Jadi inilah pohon terang kita, Bapak Ibu. Kita terus berbenah melalui panitia Natal, seksi perempuan, seksi ama yang mensponsori pohon terang kita. Dan ini tentu tanda Natal akan tiba. Tanda Natal akan segera datang, di mana pohon terang berdiri di penjuru bumi, sama seperti pohon ara yang tunasnya sudah mulai bertumbuh. Kata Tuhan Yesus dalam firman ini, dari segala penjuru bumi akan dipanggilnya orang-orang yang akan turut serta dalam keabadian. Maka pohon terang itu menjadi pertanda bagi orang yang percaya bahwa dari segala penjuru bumi Tuhan akan memanggil manusia untuk bersiap-siap menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, menyongsong
kedatangan Tuhan Yesus, dan di dalam kelahirannya ia memberi kebaharuan di tengah-tengah hidup umat manusia yang penuh kefanaan ini. Maka saya terus teringat dan bersuka cita kalau Natal akan segera tiba, di mana banyak hal yang akan kita lakukan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yang pusing mungkin ibu-ibu yang pusing 7 keliling, karena harus mempersiapkan banyak hal, mempersiapkan baju anak-anaknya nanti Natal sekolah minggu, belum lagi sepatunya, anaknya yang TK A, B, C atau D nanti melangsungkan Natal. Karena itu kita juga diundang untuk turut serta merayakan perayaan kelahiran Yesus Kristus oleh Sekolah Minggu HKBP Cimahi Jalalurah. Ibu-ibu yang akan mengikuti Natal PPD, ibu-ibu yang akan mengikuti Natal PLD di Semarang Barat lagi, maka semua mulai menyibukkan diri, maka semua mulai mempersiapkan diri, maka semua mulai turut serta dalam iring-iringan orang yang terpanggil dari seluruh penjuru bumi untuk menanti-nantikan sembari mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus dan sekaligus menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya selalu teringat masa-masa Advent ini di kampung, karena saya orang kampung. Biasanya sudah ada kue di kampung. Itu makanya ibu-ibu mulai pusing mempersiapkan kue, roti, sebahagian berbeda. Ada juga yang bikin kembang loyang yang sekarang tidak lagi menjadi pertanda Natal. Tidak ikut lagi kembang loyang Bapak Ibu pertanda Natal. Kalau di kampung dulu ini kalau ada kembang loyang berarti pertanda Natal. Kalau sekarang pesta pernikahan pun sudah ada kembang loyang. Orang meninggal pun ada kembang loyang. Jadi tidak lagi jadi tanda Natal itu. Kalau di Kampung Amang dulu itu jadi tanda Natal, karena kembang loyang itu dibuat pada waktu Natal saja. Itu sangat spesifik dulu waktu anak-anak kita dibikin. Kita lihatlah ibu kita, orang tua kita bikin kembang loyang. Mereka sudah sepakat-sepakat, karena tidak seperti sekarang itu loyangnya itu banyak. Dulu itu loyang itu pinjam-pinjam. Dah, kau kapan bikin kembang loyang? Aku hari Senin bah, katanya. Kalau gitu aku Selasa ya pinjam loyangmu ya. Begitu di kampung. Karena tidak banyak orang yang punya itu. Apalagi yang masukkan ke balanga itu, katanya. Kita waktu anak-anak, wah asik juga ya lihat. Sampai setengah hari dibikinlah itu bungkusnya, casingnya kongguan, isinya kembang loyang, nah begitu. Karena casing kongguan. Kita dulu waktu lihat isinya itu roti yang enak, kembang loyang. Kita minta nggak boleh makan itu, jangan. Ini untuk persiapan Natal. Itulah pentingnya persiapan Natal ini nanti. Udah, ini aja makan yang mosok-mosok ini katanya. Yang bagus-bagusnya disimpan, yang mosok, yang gosong kita makan. Enggak enak ini yang bosong mah. Kita bilang begitu. Bagus itu untuk kesehatan, obat itu katanya. Padahal obat miskin ya, karena terlalu miskin yang mosok-mosok dululah dimakan. Begitu. Jadi mana ada yang gosong obat. Tapi kita percaya itu obat. Oh ini obat juga ya, obat kita makan. Enak sekali. Natal segera tiba.
Natal akan segera datang. Dan di kampung itu tidak tahu sekarang. Masih ada jemaat yang memperingati Advent. Dulu itu diperingati. Dirayakan dengan penyalaan lilin pertama. Inilah lilin 1. Adventus yang pertama. Maka liturgi-liturgi yang dikumandangkan adalah liturgi-liturgi pengharapan Kristus akan segera datang. Ala yang gohoale Bethlehem Ephrata, Bethlehem. Mame metudohnya di tengah-tengah ni bahasa Indonesia rahmate. Wahai engkau Bethlehem Ephrata, engkau adalah kota kecil di antara kota-kota yang ada di Yehuda, tetapi daripadamu lah akan datang seorang raja. Di mana itu tertulis? Alkitab bagus. Ya. Karena ya. Naroma rajam tumopoto partigor ibadah jala. Ya, itulah karena orang kampung amang lebih paham bahasa Batak. Maria Yesutu mawale marolopolo mawale boru Sion boru Yerusalem. Idama naroma rajam tumopoto partigor ibana jala si parmonang. Karena seorang gadis akan melahirkan dan namanya akan disebut Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa, Bapa yang ajaib, Raja yang kekal. Itulah dia yang akan kita songsong, yang akan kita sambut, yang akan kita nanti-nantikan di tengah-tengah kelahirannya. Maka perlu ada kebaharuan. Mempersiapkan hati kita lebih penting dari atas segala persiapan yang dilakukan bumi ini dan dunia ini. Di tengah-tengah persiapan itu, hati kita harus kita persiapkan untuk menyongsong Raja Damai. Sehingga bumi yang penuh dengan kefanaan dan penderitaan ini dilingkupi oleh damai sejahtera yang dari sorga. Sebagaimana tema Natal Indonesia 2023 ini. Siapa yang tahu tema Natal Indonesia 2023? Dari Lukas pasal 2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Nyanyian para malaikat itu dikumandangkan di tengah-tengah bangsa kita yang membutuhkan kedamaian untuk menyongsong tahun 2024 yang akan datang. Dan di dalam pada itu kita menanti-nantikan kedatangan Kristus itu yang tiba-tiba. Sama seperti banjir longsor yang terjadi di Simahulape, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Hubang Hasundutan, Bakara, pada 2 malam yang lalu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui. Tiba-tiba batu-batu berguling-guling dari atas gunung Simahulape dan menimpa 9 rumah, menimbun 9 rumah, dan sampai saat ini masih ada korban yang belum ditemukan. Kira-kira seperti itu jugalah kedatangan Kristus yang tidak kita ketahui. Maka hati kita terus-menerus diingatkan untuk waspada, berjaga-jaga, sebab kedatangan Kristus tidak ada seorang pun yang tahu, pun malaikat-malaikat di sorga,
pun Yesus, anak manusia itu, hanya Bapa yang tahu waktu dan kapan ia akan datang, tiba untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak pertanyaan tentang hal ini Ibu Bapak, Markus 13 ini dan juga dalam Matius pasal 25, karena Yesus pun katanya tidak tahu kapan ia akan datang. Kok dia tidak tahu dia akan datang? Yesus tidak tahu kapan kedatangan hari Tuhan itu, parusia eskatologis futuristik nanti. Karena ia ada dalam kemanusiaannya. Dan ini memberitahukan kita bahwa Kristus akan segera lahir dalam kemanusiaannya, dalam kedagingannya, flesh yang kita sambut dan kita songsong, di mana Logos itu akan segera menjadi daging, yang dari transenden itu akan menjadi imanen, ada di tengah-tengah kita, ada bersama-sama dengan kita, ada di dalam hati kita, yang memberikan damai sejahtera, shalom, bagi bumi ini yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kehancuran. Pada saat itulah Kristus lahir dan masuk ke dalam hati kita untuk memberikan kepada kita shalom dari tempat yang maha tinggi di bumi ini. Yesus sebagai manusia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hanya hak prerogatif Bapa di sorga, yaitu Tuhan kita, yang tahu kapan akan segera terjadi. Maka waspadalah Ibu Bapak, berjaga-jagalah. Kita terus menerus menjaga apa? Hati kita. Kita terus menerus menjaga apa? Menjaga hidup kita supaya berkenan kepadanya. Kita terus menerus menjaga apa? Waspada dan senantiasa menjaga pikiran kita, supaya kita memang disinari, supaya kita nanti didatangi kelahiran Kristus itu, yang pada tahun 2023 ini tidak lagi kita rayakan di Bethlehem, tidak lagi lahir di kandang domba, tetapi lahir di hatimu, lahir di jiwamu, lahir dalam pikiranmu yang penuh kekacauan, yang penuh kesengsaraan di tengah-tengah dunia ini. Maka kita segera tahu bahwa langit akan segera berlalu, bumi akan segera hancur, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dan tidak akan pernah hancur, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Saudara-saudara, firman itu adalah Kristus sendiri yang akan kita songsong, yang akan kita sambut dalam kelahirannya di hati kita. Kalau kita memahami Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang ungkapkan dalam kelahiran Yesus Kristus secara supernatural oleh Yohanes. Nanti kita akan mengerti di masa-masa Natal yang akan kita songsong, bahwa Yohanes tidak pernah bercerita Maria itu hamil, Yusuf itu melamar Maria, dan Maria berjalan dari tempatnya untuk menuju bona pasuginya, yaitu Bethlehem. Dan di sanalah Yesus lahir. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini firman itu telah menjadi daging dan menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia. Firman itu berjumpa dengan manusia. Maka perlu bagi kita untuk memahami, pernahkah orang bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudara, bahwa kamu berjumpa dengan Tuhan? Orang sering merindukan Tuhan dan ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka saya mengatakan melalui firman Tuhan yang kekal hari ini, bumi akan berlalu, langit akan hancur,
Tetapi firman Tuhan akan kekal dan tetap sampai selama-lamanya. Kapankah kamu berjumpa dengan Tuhan? Sekarang. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah. Karena firman Tuhan itu, Logos itu telah ada di tengah-tengah kita. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita sedang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan. Maka sekolah minggu nanti liturgi sangat spesifik itu. Kalau ada anak yang berumur 2 tahun lalu berliturgi, dimulai dah katanya. Pada mulanya baru 2 tahun, 3 tahun. Karena apa? Karena dia sedang memancarkan wajah Tuhan dalam firman yang ia sampaikan. Karena ia sedang memancarkan wajah Allah dalam firman yang ia beritakan. Maka HKBP mempertahankan bahwa firman itu disampaikan supaya wajah setiap manusia itu memancarkan wajah Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan, karena firman itu adalah Allah. Iunang modok kita tong memanangi jamita. Narong modok hanya 1 jam mungkin atau 40 menit mendengarkan firman. Lalu kita berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal. Karena siapa? Firman itu Yesus yang akan datang dan kita songsong pada perayaan Natal yang akan datang. Maka persiapkanlah, berjaga-jagalah, waspadalah, supaya kita turut serta dalam keabadian ketika Kristus datang menjemput kita nanti untuk kekekalan itu. Itu tadi cerita Amang, kalau di kampung itu marliturginya kalau Advent. Advent itu liturgi, lilin 1. Apa makna lilin 1 ini? Ibu Bapak, lilin itu pertanda Kristus yang berkorban, menyinari, bercahaya di tengah kegelapan. Demikianlah Kristus akan menyinari hati kita. Itu arti lilin pada masa Advent ya Bapak Ibu. Siapa tahu belum ada yang masih belum tahu. Ini lilinnya, nanti lilin kedua, lilin itu bercahaya, menyinari hati kita dalam kegelapan. Pernah suatu waktu di kampung ada yang merayakan Advent, tapi tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan suami istri di rumah itu sedang tidak berdamai, sedang cekcok, ribut lah mungkin, tidak merdamai. Anak-anaknya datang. Karena tidak jauh-jauh, datanglah. Rodo kami inong dah merayakan Advent. Ya, siapkan lilin 1. Ada tadi kembang loyang, ada kue, rendang, semua di situ ada. Lalu mulailah acara, mulailah liturgi, mulailah pembacaan. Tiba-tiba listrik padam. Mati lampu, golak masudi, hulum, rumah gelap. Karena si suami dan si istri sedang tidak berdamai, rumah ini terdiam. Rumah ini menjadi sunyi. Anak-anaknya juga tidak ada yang berani kemana-mana karena sudah gelap gulita. Satu kampung itu listrik sedang padam. Lalu si istri pergi ke dapur. Ia lalu menggeser kursinya, lalu pergi ke dapur, katanya dengan suara pelan, kita hohomlah karena mancis dan korek api tidak ada yang memegang, semuanya duduk, katanya pelan. Tanpa tahu, tidak tahu si ibu ini ketika baru mati lampu, si bapak sudah pergi juga ke dapur dan tidak mendengar kata-kata si ibu. Lalu dengan mengira-ngira posisi dapur di mana, maka pergilah si ibu ke dapur. Lalu mulai meraba di mana korek api, di atas kompor. Ini cerita dulu ibu bapak.
Kalau sekarang kan sudah ada langsung senter baterai, senter HP. Dulu HP belum ada. Udah lihat, pegang, tidak ketemu, pegang, dingin, ada yang dingin. Si ibu langsung pikirannya kemana-mana karena dingin. Apa ini yang dingin? Jangan-jangan opung Sumangot sedang datang, pikirnya. Dingin dan terpegangnya. Si ibu ini langsung menjerit, takut. Begu, katanya. Ia mengatakan dengan sangat begu, katanya. Karena ketakutannya, ia tidak bergerak kemana-mana. Dengan suara peran, tiba-tiba si bapak mengatakan, "Audoi," katanya kepada istrinya. Begu horo HP, katanya. Akhirnya mereka di kegelapan itu berbincang-bincang dan berdamai. Diperdamaikan oleh begu, kira-kira begitulah ceritanya ya. Begu katanya, horo begu katakan suami. Akhirnya berdamai. Tiba-tiba listrik menyala, menyala listrik. Rupanya wajah si bapak itu benar-benar menjadi begu, karena seluruh wajahnya telah dipenuhi oleh bekas dari balanga tadi yang dipegang oleh si ibu tadi. Kan dipegang ke sini, ada yang itu bekas balanga, apa itu namanya itu ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Saya tidak tahu lah. Pokoknya bekas pembakaran itu kan ada yang hitam-hitam. Pegang, terpegang wajahnya. Di wajah si bapak itu langsung tercap bagian tangan si ibu itu. Lalu setelah listrik menyala, si suami dan si istri tersenyum-senyum. "Kamu lihat dulu wajahmu itu." "Iya, jadi seperti begu," aku kata si suami kepada si istri, karena wajahnya sudah menghitam oleh bekas dari balanga, hudon. Tahu hudon? Itu tempat memasak nasi dulu itu, hudon, dan kompor yang mengenaki wajah si suami. Ada banyak orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus, tapi tidak mempersiapkan hatinya. Ada banyak orang yang berjaga-jaga dan rindu kedatangan Yesus, tapi tidak mempersiapkan dirinya. Sehingga ketika Kristus datang, ia tidak terpilih. Sehingga ketika Natal tiba, sama sekali tidak berfaedah. Sehingga ketika Yesus ada, ia sama sekali tidak bersukacita. Karena apa, ibu bapak? Karena ia hanya menyongsong Kristus dalam bahagian terluar manusia saja, tidak dari bahagian hakikat manusia, yaitu hatinya, yaitu jiwanya, yaitu pikirannya. Karena kesanalah Kristus akan lahir, Kristus akan datang untuk menyongsong kita di tengah-tengah penderitaan ini. Dunia ini akan berlalu, ibu bapak, tetapi firman Tuhan akan kekal dan tetap sampai selama-lamanya, memberikan kepada kita penghiburan dan sukacita, karena dunia ini penuh dengan kesengsaraan dan kefanaan. Maka di Desember ini, maka di bulan yang penuh sukacita ini, marilah kita mempersiapkan yang terpenting, yang paling utama bagi tempat kelahiran Kristus itu, yaitu hati kita dan jiwa kita, yang membaharui setiap langkah kita ke depan. Karena memang dunia ini akan terus-menerus memberikan kefanaan, penderitaan, kesusahan, kesukaran, sakit, penyakit, bahkan kematian. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kapanpun Kristus datang akan kedua kali, kapanpun Kristus akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru, ia terus-menerus bersiap-siap. Ia terus-menerus mempersiapkan dirinya untuk bersama-sama dengan Kristus di keabadian itu.
di kekekalan itu. Dan itulah yang kita nantikan. Maka orang Kristen di bulan Desember ini terus menerus mengatakan Maranatha. Oh Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, segeralah hadir. Oh Tuhan, hadirlah di tengah-tengah penderitaan kami di bumi ini, supaya Kristus memberikan kebaharuan itu bagi setiap orang yang percaya. Maka Kristus hadir menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang menderita, bagi orang-orang yang sedang berkesusahan, bagi masyarakat Simahulape. Hari ini Kristus Maranatha datang ke dalam hati mereka untuk turut serta. Dan segera minggu yang akan depan, mari kita juga turut membantu mereka, turut juga untuk turut serta bersama-sama dengan seluruh umat di dunia ini. Di bulan Desember mereka berduka, kita turut serta. Alai minggu na Roma hita patupahon. Amang awali hari ini supaya minggu depan kita memberikan perhatian, membagi sukacita kita, bukan hanya di HKBP Jalan Lurah lagi, tapi juga turut serta di Bakti Raja di Simahulape yang telah memberikan tangisan dan ratapan. Walaupun kita juga tidak terbebas dari ratapan dan tangisan itu, tetapi setiap kita terpanggil di bulan Desember ini, di hari yang ketiga ini, di Adventus yang pertama lilin menyala satu untuk menyinari hati kita dan kegelapan jiwa kita yang sedang menderita. Amin. Martang yang mahita. Apa di surga kami bersyukur Tuhan untuk Adventus yang pertama ini. Kami diterangi dan disinari firman Tuhan, berjumpa dengan kami hari Minggu ini, yang mewartakan bagi kami kekekalan bersama-sama dengan Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali. Memberikan langit yang baru, bumi yang baru, mengakhiri kefanaan, kesengsaraan di dunia ini. Sambil dan sembari menanti-nantikan kedatangan Yesus itu, kami terus menerus berbenah, bersiap, berjaga-jaga, waspada, dan turut bekerja bagi kebaikan dunia ini. Tuhan, biarlah kami terus Kau pakai menjadi pewartaan kasih Kristus di tengah dunia yang begitu rumit dan kacau. Tetapi karena damai sejahtera Allah yang hadir di tengah-tengah kami, akan mengikat kami di dalam kasih Tuhan, di dalam kelahiran Yesus itu. Berkati jemaatmu yang mengikuti ibadah di gereja KBP Cimahi Jalan Lurah, dan juga yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada, keluarga Ginting Inang Bursilalahi Tuhan, dan juga keluarga Sebastian Sinaga, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan anugerahkan sukacita. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi setiap mereka dan sukacita. Ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan berkati keluarganya di dalam kebahagiaan. Kami berdoa buat Stephen Aritonang dan Rika Sevianti Boru Pasaribu yang akan menikah, membentuk rumah tangga yang baru. Biarlah Tuhan Engkau berkati rumah tangganya menjadi rumah tangga yang penuh kasih, dan Tuhan semakin eratkan bagi mereka kasih setiamu. Kau berkati juga Tuhan NN dan Yuda dan Rofa yang mempersembahkan bagi Tuhan kemuliaan. Biarlah semakin bertambah-tambah sukacita dalam kehidupannya. Tuhan, Kau berkati dan Kau hiburkan saudara-saudara kami yang ada di Simahulape, Kecamatan Bakti Raja, Hubang. Biarlah
Tuhan di tengah-tengah bencana yang Tuhan izinkan terjadi di Simahulape yang sampai merenggut jiwa dari penduduk Simahulape. Kau berkati para keluarga yang ditinggalkan, dan Kau beri hikmat bagi pemerintah kami untuk boleh memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Simahulape dan di berbagai tempat yang mungkin saat ini sedang dilanda bencana dan kesukaran. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka. Kami juga berdoa bagi kami Tuhan, jemaat HKBP Cimahi Jalalurah ini. Ada hal yang mungkin menjadi kefanaan, kesengsaraan, kesukaran, penderitaan, beban berat bagi kami Tuhan, sakit, penyakit, bahkan kematian. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun pergumulan kami dalam hidup ini, kami tetap menyampaikan kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya di dalam pergumulan hidup mereka juga mencari pekerjaan, menanti-nantikan jodoh bagi anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, dan juga di dalam pendidikan dan sekolah mereka. Tuhan berkati sehingga setiap mereka boleh mendapatkan anugerah bimbingan tuntunan Roh Kudus untuk memperlengkapi kehidupannya dengan segala hal yang baik. Dan biarlah Tuhan yang melindungi hidup mereka, supaya di dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan saja andalan hidup kami. Kau berkati juga Tuhan setiap perayaan Natal. Hari ini sekolah minggu HKBP Cimahi Jalalurah, dan perayaan Natal berikutnya biarlah Tuhan yang menjagai, memelihara setiap perayaan Natal itu supaya berfaedah membangun iman dan pengharapan kami, dan Engkau senantiasa menjauhkan hal-hal yang menjadi hambatan kesukaran bagi kami di perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan menyembahkan, berikan persembahan ke depan. Datanglah Engkau Tuhan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Kau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kau menambahkan jumlah orang yang percaya yang taat akan firman-Mu. Kau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang yang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara dan dunia ini. Sertai jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi atau dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan yang kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada para penyembah berhala dan saudara-saudara kami yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat Advent Marita.